Alfabet fonetik internasional atau sistem alfabet buat tahu pergerakan lidah kita saat kita mengeluarkan bunyi itu penting banget buat tahu cara membedakan z dan z, ch dan z, sh dan s. Simak terus video ini sampai habis supaya kamu tahu cara efektif buat ngebedain bunyi Mandarin ini. Halo, 大家好. Nama aku Justika Chen, dan di video part 1 kita sudah belajar cara untuk membaca p, p, m, f, t, t, n, l, g, k, h, j, q, x. Dan di video part 2 kita juga sudah bisa melafal zh, ch, sh, zh. Bisa nonton dulu ya video sebelumnya supaya kita nyambung nih. Sekarang kita akan masuk ke pelafalan z, c, s. Oke deh, jadi ini adalah poin yang akan kalian pelajari. Yang pertama itu cara baca z, c, s. Yang kedua, kita juga akan ada listening practice lagi ya buat ngebedain z dan z, ch dan z, sh dan s. 我们开始吧。Urutannya itu seperti ini ya, dari kiri ke kanan. Tapi aku akan mulai dari yang paling gampang dulu nih teman-teman, yaitu s. Bunyi s ini sebenarnya tidak susah ya teman-teman. S. Nah, jadi seperti ada suara mendesisnya. Tapi untuk lebih jelasnya lagi, kita bisa pakai sistem IPA ya teman-teman, seperti yang aku bahas di video part 2. Nah, IPA itu adalah sistem untuk membaca pergerakan lidah kita. Nah, jadi kita harus tahu posisi lidah kita saat kita mengeluarkan bunyi. Nah, IPA untuk bunyi s itu seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi di sini bisa lihat sama persis seperti pinyin-nya, yaitu bentuknya S dan nggak ada ekornya teman-teman, seperti bunyi sh yang aku jelasin di video part 2. Jadi karena nggak ada ekornya, kita nggak usah gulungin lidah kita untuk menghadap ke langit-langit atas mulut kita. Jadi santai aja teman-teman. Nah, terus kita perlahan keluarkan bunyi. Ya, kita coba ya. S. Misalnya kata s ini ada is, qi si. Next ada bunyi z. IPA atau alfabet fonetik internasional buat kata z itu seperti ini ya teman-teman. Pasti ingat ya, di sini ada simbol T ya, simbol T. Ini artinya apa nih teman-teman? Yes, benar banget, ini artinya kalian harus ngeblokir dulu udara yang keluar. Jadi misalnya ini kan lidah kalian ya teman-teman. Nah, kalian harus arahkan lidah kalian supaya nyentuh ke langit-langit atas mulut kita dan juga gigi depan kita ya. Nah, lidahnya harus nyentuh ke langit-langit atas dan gigi depan kita. Kan keblokir nih udaranya. Jadi, yang harus teman-teman lakukan adalah turunkan lidahnya sedikit supaya ada celah buat udara keluar. Nah, dengan begitu, bunyi z juga bisa keluar ya teman-teman. Kita coba ya. Z. Kok kayaknya bunyinya mirip seperti z. Nanti ada penjelasannya ya di belakang. Jadi keep watching. Vocab Mandarin dengan bunyi z ini adalah danzi, ziji. Oke deh, kita ke bunyi terakhir ya teman-teman, yaitu c. Bunyi c ini sebenarnya nggak susah ya, seperti kalian bilang c di dalam bahasa Indonesia. Nah, untuk lebih jelas lagi, kita lihat dulu nih IPA untuk bunyi z ini. Jadi sebenarnya sama aja ya seperti bunyi z yang kita bahas sebelumnya. Jadi teman-teman harus blokir dulu udaranya, terus turunkan lidahnya sedikit supaya ada celah buat udara keluar. Nah, dengan gitu bunyinya juga keluar ya teman-teman. Tapi bedanya di sini teman-teman bisa lihat nih, ada simbol H-nya ya. Kalau ada H-nya berarti kita harus hembuskan udara lebih kencang lagi ya. Kita coba ya. C. Bingung?
Coba kita perhatikan baik-baik ya. Z, z, c, c. Teman-teman bisa latihan terus ya, supaya pelafalan kita benar nih. Contoh kata dengan bunyi c ini adalah 歌词，歌词，zhong ce, zhong ce. Oke deh, jadi ini adalah huruf konsonan 知，吃，诗， dalam bahasa Mandarin. Ya, kita ulangi sekali lagi ya. 知，知，吃，吃，诗，诗。 Yeay, bisa ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke pembahasan bedanya zhi dan zi, chi dan zi, shi dan si. Aku jelasin bedanya shi dan si dulu ya. Nah, jadi bedanya shi dan si itu seperti di gambar ini nih. Nah, kalau IPA shi karena ada ekornya, lidah kita itu lebih tergulung ke atas dan hampir nyentuh ke langit-langit atas mulut kita. Tapi kalau si itu tidak ya teman-teman. Jadi posisi lidah kita itu lebih santai. Shi, 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 si, 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 shi. Mulut kita monyong ke depan. Si seperti kita senyum. Si, shi, si, shi. 社会，社会。颜色，颜色。睡觉，睡觉。碎片，碎片. Bisa ya? Sekarang kita akan masuk ke perbedaan zhi dan 知， jadi kalau zhi itu posisi lidah kita tergulung ke langit-langit atas mulut kita. Sedangkan kalau bunyi 知， itu lidah kita tidak tergulung tetapi menyentuh ke gigi depan mulut kita. Zhi, zhi, zi, zi. Jadi zhi itu monyong ke depan dan zi itu ke samping. 中文，中文。追踪，追踪。只有，只有。紫色，紫色. Jelas ya teman-teman cara ngebedain zhi dan zi. Sekarang kita masuk ke perbedaan chi dan ci. Bisa lihat di sini ya teman-teman, kalau chi posisi lidah kita lebih menghadap dan nyentuh ke langit-langit atas. Tapi kalau ci itu posisi lidah kita lebih santai dan nyentuh gigi depan kita. Nah, perbedaannya itu adalah di simbol H ini. Yang artinya kalian harus menghembuskan udara lebih kencang lagi ya teman-teman. Chi, chi, ci, ci. Jadi sama ya, chi monyong ke depan, ci ke samping. 牙齿，牙齿。此时，此时。嘴唇，嘴唇。存在，存在。 Oke deh teman-teman, sekarang udah bisa ya cara ngebedain zhi, ci, shi, zi, ci, si. Nah, sekarang kita ke listening practice ya teman-teman. Kalian coba siapkan kertas dan pensil dan coba tebak aku ngucapin bunyi apa. 准备好了吗？我们开始吧。3、2、1，开始。错误，错误。资源，资源。深度，深度。曾经，曾经。
洗澡，洗澡。雨伞，雨伞。Oke deh, sudah selesai ya teman-teman. Benar berapa nih? Moga-moga banyak benernya ya. Untuk bunyi vokal dan diphthong, aku akan bahas di video part 4. Terakhir, jangan lupa buat subscribe, like, dan share video ini supaya aku tetap semangat untuk membuat video yang berkualitas buat kalian semua. Pesan aku, jangan sungkan buat belajar Mandarin dari nol. 我们下次见喽，拜拜。